Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Pratama dari Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang mengenai arsitektur perbankan Indonesia. Arsitektur perbankan Indonesia atau bisa disebut API merupakan kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Kebijakan pengembangan industri perbankan pada masa mendatang dilandasi oleh visi API. Yang pertama, menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Kedua, menciptakan kestabilan sistem keuangan. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang kita akan membahas tentang latar belakang API. Arsitektur perbankan Indonesia terinspirasi dari sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda di Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Masyarakat menyadari pentingnya API untuk memperkuat fondasi lembaga perbankan di Indonesia. Penerapan API merupakan salah satu program rekrutasi perbankan atau program penyihatan bank. Program-program berkaitan dengan usaha peningkatan kinerja perbankan melalui standar good corporate governance, di mana terdiri dari kemampuan operasi yang tinggi dan juga kemampuan tinggi mengelola risiko, ketersediaan infrastruktur pendukung perbankan yang memadai, dan keberadaan lembaga pemeringkat kredit domestik, serta adanya skim pinjaman kredit yang mencukupi, dan juga peningkatan kepercayaan nasabah. Dalam arsitektur perbankan Indonesia mempunyai kronologi dan sistematika, yang dimana deregulasi perbankan API mulai dari tahun 1980-an. Krisis ekonomi terjadinya di pertengahan tahun 1997. Upaya penyitaan perbankan di Indonesia itu tumbuh dan menjadi API. Dan itu pada sistematika kebutuhan stabilitas keuangan internasional dan adanya Basel Commit serta Basel Principle 1997. Dan akhirnya API menunjukkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, serta kestabilan sistem keuangannya dan juga pertumbuhan ekonomi nasionalnya. Dalam API mempunyai 6 pilar, yaitu yang pertama, struktur perbankan yang sehat. Kedua, sistem penguatan yang efektif. Ketiga, sistem pengawasan independen yang efektif. Keempat, industri perbankan yang kuat. Kelima, infrastruktur pendukung yang mencukupi. Dan yang terakhir, perlindungan konsumen. Dalam API mempunyai tantangan arsitektur perbankan Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah. Kedua, struktur perbankan yang masih optimal. Ketiga, pemenuhan kebutuhan layanan bank yang masih kurang. Dan keempat, pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan. Yang kelima, kapabilitas perbankan yang masih lemah. Dan yang keenam, profitabilitas dan efisiensi bank yang begitu tidak mampu bertahan. Dan yang ketujuh, perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan. Serta yang terakhir adalah perkembangan teknologi informasi. Dalam program kegiatan arsitektur perbankan Indonesia mempunyai pelaksanaan 6 pilar dijabarkan lebih rinci oleh Bank Indonesia dalam program kegiatan rentan 10 tahun dari tahun 2004 sampai 2013, di mana isinya adalah yang pertama, program penguatan struktur perbankan nasional. Kedua, program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Ketiga, program peningkatan fungsi pengawasan. Keempat, program peningkatan kualitas manajemen dan operasional. Yang kelima, program pengembangan infrastruktur perbankan. Dan yang terakhir adalah program peningkatan perlindungan nasabah. Dalam penguatan struktur perbankan nasional, dari struktur perbankan Indonesia diharapkan dalam kurun waktu 10-15 tahun ke depan, yang dimana modal di atas 50 triliun itu satu atau dua bank internasional, dan modal di
dari 10 sampai 50 triliun itu adalah 3 sampai 5 bank nasional. Dan yang ketiga itu ada modal dari 100 miliar ke 10 triliun itu 30 sampai 50 bank dengan fokusnya daerah, koperasi, retail dan lainnya. Serta yang terakhir itu modal di bawah 100 miliar yaitu BPR dan bank dengan kegiatan terbatas. Itu saja. Dalam tahap-tahap implementasi API mempunyai ada 6 pilar, yaitu pilar pertama penguatan struktur perbankan Indonesia yang mempunyai 3 poin, yaitu memperkuat permodalan bank, kedua memperkuat daya saing dan kelembagaan BPR dan BPRS, dan juga yang terakhir meningkatkan akses kredit dan pembiayaan UMKM. Pilar yang kedua peningkatan kualitas penguatan perbankan yang mempunyai 2 poin, yaitu memformalikan proses sindikasi dalam pembuatan kebijakan, dan yang terakhir implementasi secara bertahap international best practice. Dan pilar ketiga peningkatan fungsi penawaran yang mempunyai 5 poin, yaitu peningkatan koordinasi dengan lembaga pengawas lain. Kedua, melakukan rekronisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Dan yang ketiga, menyempurnakan infrastruktur pendukung pengawasan bank. Dan yang keempat itu menyempurnakan implementasi pengawasan berbasis risiko. Dan yang terakhir meningkatkan efektivitas performance. Dan pilar keempat meningkatkan kualitas manajemen dan operasional yang mempunyai 3 poin, yaitu meningkatkan good corporation governance, kedua meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan operasional bank. Pilar kelima pengembangan infrastruktur perbankan mempunyai 3 poin juga, yaitu pengembangan kredit Brio kredit, dan kedua mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, ketiga pengembangan peran lembaga fatwa atau arbitrase syariah, dan yang terakhir pilar keenam peningkatan perlindungan nasabah yang mempunyai 4 poin, yaitu yang pertama menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah, yang kedua membentuk lembaga mediasi independen, dan yang ketiga menyusun transparansi informasi produk, dan yang terakhir mempromosikan edukasi untuk nasabah. Dalam stabilitas sistem keuangan API, kestabilan sistem keuangan perlu dijaga, karena apabila tidak dijaga dapat mengakibatkan berbagai kondisi yang tidak menguntungkan. Seperti yang pertama itu kebijakan moneter menjadi tidak efektif karena transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal. Dan yang kedua itu pertumbuhan ekonomi dapat terhambat karena fungsi intermediasi tidak dapat berjalan dengan lancar dalam mengalokasikan dana. Dan yang ketiga itu kesulitan likuidasi karena kepanikan masyarakat. Dan yang terakhir itu biaya penyelamatan yang sangat mahal jika terjadinya krisis bersifat sistematis. Dalam kondisi itu tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki 5 peran utama dalam menjaga kestabilan sistem keuangan yang merupakan kebijakan dan instrumen, yaitu yang pertama menjaga kestabilan moneter, dan yang kedua itu menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, ketiga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, keempat melakukan pemantauan terhadap kerentanan sektor keuangan dan juga mendeteksi potensi kejutan, dan yang terakhir menjadikan jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral.
Dalam API mempunyai kerangka stabilitas sistem keuangan yang dimana kerjasama antara pemerintah dengan otoritas jasa keuangan atau OJK sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan. Untuk menjamin kerjasama tetap terbangun, diperlukan kerangka stabilitas sistem keuangan sehingga terhindar dari gesekan kepentingan, yaitu misinya itu adalah mencapai dan memelihara stabilitas harga dengan menjaga stabilitas moneter dan stabilitas keuangan guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dan tujuannya untuk menciptakan sistem keuangan nasional yang sehat dan stabil, didukung oleh stabilitas ekonomi, efisiensi pasar keuangan, prudensial lembaga keuangan, efektivitas pengawasan, dan juga kehandalan infrastruktur pasar keuangan. Dalam strategi tersebut mempunyai 4 poin, yang dimana koordinasi kerjasamanya, yang kedua itu pemantauannya, ketiga pencegah krisis, dan yang terakhir itu manajemen krisis. Dalam forum stabilitas sistem keuangan mempunyai 4 fungsi pokok forum stabilitas sistem keuangan. Yang pertama itu menunjukkan pelaksanaan tugas komite koordinasi dalam proses pengambilan keputusan terhadap bank bermasalah. Kedua, melakukan koordinasi dan tukar menukar informasi untuk sinkronasi peraturan perundang-undang dan juga ketentuan dalam bidang perbankan. Dan yang ketiga, membahas berbagai masalah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga sehingga berkecimpungan dalam sistem keuangan yang berpotensi sistematis. Dan yang terakhir itu mengkoordinasikan pelaksanaan atau mempersiapkan inisiatif untuk di sektor keuangan. Saya hanya bisa sampaikan kepada teman-teman dan juga pada yang sudah menonton video ini, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.